Saya Syalaisha Gazia Haura Zuhda dari kelas 2 Zubair bin Awam. Saya sangat suka membaca. Alhamdulillah, saya sudah membaca banyak buku. Kali ini saya akan mereview salah satu buku yang sudah saya baca. Judulnya Semoga Bunda Disayang Allah. Buku ini ditulis oleh Om Tereli. Jumlah halaman buku ini 246 halaman. Cerita dari buku ini diilhami dari kisah salah seorang bernama Helen Adams Keller. Helen Adams Keller adalah seorang anak berusia 6 tahun yang memiliki kebutaan, tuli, dan bisu. Walaupun begitu, dengan keterbatasan itu, Helen Adams Keller tetap tidak menyerah di dalam hidupnya, dan ia menjadi salah seorang yang sangat berjasa. Ia adalah pembuat huruf Braille. Huruf Braille adalah huruf yang bisa dinikmati oleh para penderita buta, tuli, dan bisu. Sebelum saya menceritakan cerita dari buku ini, saya akan menerangkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Tokoh yang pertama yaitu Melati. Melati adalah tokoh utama dari cerita ini. Ia adalah anak berusia 6 tahun yang memiliki kebutaan, tuli, dan bisu. Tokoh yang kedua yaitu Karang. Karang adalah seorang pemuda yang sangat suka bermabuk-mabukan. Walaupun begitu, ia memiliki cinta dan kasih sayang besar untuk anak-anak. Tokoh yang ketiga yaitu adalah Tuan Haka. Tuan Haka adalah ayah dari Melati. Ia adalah pemilik perusahaan pupuk. Tokoh yang keempat yaitu Bunda. Bunda adalah ibunda Melati. Ia adalah seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya. Walaupun memiliki 9 asisten di rumahnya, Bunda tetap ingin berada di rumah karena ingin memastikan bahwa makanan ini sudah tersedia untuk sarapan. Melati masih ada di kamar, kebun sudah rapi, dan sebagainya. Tokoh yang kelima yaitu adalah Salama. Salama adalah salah satu asisten di rumah Tuan Haka. Ia adalah gadis berusia 30 tahun. Ia bekerja di sana karena mengikuti leluhurnya, yaitu kakeknya. Ia adalah juru masak di rumah Tuan Haka. Tokoh yang keenam yaitu adalah Dr. Rian. Dr. Rian adalah sahabat dari Tuan Haka. Ia adalah seorang dokter. Ia sangat sering berkunjung ke rumah Tuan Haka karena ingin memeriksa bunda yang sedang sakit atau Melati. Tokoh yang ketujuh yaitu adalah Kinasi. Kinasi adalah anak dari Dr. Rian. Ia juga seorang dokter dan sangat sering berkunjung ke rumah Tuan Haka karena rindu pada Melati, ingin bermain-main dengannya. Ia juga kadang membantu ayahnya yang sedang sibuk untuk memeriksa bunda atau memeriksa Melati. Tokoh yang ke-8 yaitu adalah Ibu Gendut. Ibu Gendut adalah ibu asuh Karang. Ibu asuh Karang. Ibu Gendut memiliki cinta yang besar terhadap Karang, walau pemuda itu sangat suka bermabuk-mabukan. Sekian tokoh dari cerita Semoga Bunda Disayang Allah. Dalam cerita ini diceritakan bahwa seorang bocah berusia 6 tahun bernama Melati yang buta, bisu, dan tuli. Ia tidak dapat mengenal alamnya, dunianya, dan juga Tuhannya.
Ia hanya bisa mengucapkan kata ba, ma, itu saja yang hanya dia katakan. Bunda sangat khawatir pada Melati. Bunda dan Tuan Haka mengerahkan seluruh tenaganya untuk berusaha mengobati Melati agar normal. Tetapi sia-sia. Mereka sudah mendatangkan tim-tim dokter yang terkenal hebat di kota itu. Tapi tetap saja Melati masih buta, bisu, dan tuli. Bunda pun merasa sangat sedih. Akhirnya Bunda memanggil Karang untuk pergi ke rumahnya. Sebelum Bunda memanggil Karang, Bunda sering mengirimkan surat kepada Karang. Tapi surat itu tak pernah dibalasnya. Bahkan dibacanya pun ia tak pernah. Sekali saja, tidak pernah. Bunda pun nekat mengunjungi Karang. Ia bertanya pada Ibu Gendut apakah Karang sudah bangun, karena kebiasaan Karang adalah tidur sepanjang hari setelah bermabuk-mabukan di malam hari. Ibu Gendut mengatakan bahwa Karang sudah bangun. Kemudian Bunda masuk ke kamar Karang dan berkata, "Tolonglah kami, wahai anakku. Kami sangat membutuhkanmu. Melati sangat membutuhkanmu. Anak kami satu-satunya," kata Bunda mengibah. Tapi Karang tidak terlalu peduli pada kata-kata Bunda itu. Kemudian Karang mengatakan, "Maaf Nyonya, kau datang ke tempatnya dan waktu yang salah. Dan kau sangat mengganggu tidurku," kata Karang seacuh-acuh mengucapkan itu. Kemudian Ibu Gendut berkata, dia memang sudah bangun dari tadi. Kau memang tidak mengganggu waktunya," kata Ibu Gendut. Akhirnya setelah Bunda sudah membujuk Karang sampai bujukan yang terakhir, Karang tetap tidak mau untuk mengikuti saran Bunda pergi ke rumahnya. Akhirnya setelah Bunda pulang, Ibu Gendut memohon pada Karang untuk menerima permintaan Bunda. Ibu Gendut berkata pada Karang, "Anakku, ikutlah, terimalah permintaannya dengan baik. Siapa tahu anak itu memang membutuhkanmu, karena kau memiliki cinta yang besar terhadap anak-anak," kata Ibu Gendut. Awalnya Karang hanya cuek, diam, dan akhirnya ia mau. Kemudian ia datang ke rumah Tuan Haka. Dan kemudian melatih. Ketika sarapan, Melati menumpahkan sup jagung sedikit dan memakan sisanya dengan berantakan. Muka Karang memerah. Kemudian ia bertanya, apakah ia selalu makan seperti itu? Tuan Haka menjawab, "Iya, dia memang seperti itu." Kemudian Karang semakin geram atas perilaku Melati yang tidak seperti anak lainnya. Kemudian Karang membawa Melati secara paksa di kamarnya selama 24 jam. "Untuk seminggu saja," kata Karang. Ia menyekat seluruh kamarnya, sehingga Bunda, Salamah, Tuan Haka, dan 8 pekerja lainnya tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu, kecuali ketika dipanggil. Ketika Melati dan Karang sarapan, Melati selalu saja melempar-lempar sendok dan garpu. Ia juga sering menumpahkan sup jagung. Tentu saja Karang marah, dan Karang berkata, "Melati, ini sendok dan garpu untuk makan, bukannya untuk dilempar-lempar." Begitu juga ketika Melati menumpahkan sup jagung. Karang segera mengambil mangkuk dari sup jagung itu. "Melati, ini sup jagung gunanya untuk
untuk menambah energi, untuk dimakan, bukan untuk dibuang-buang seperti ini, kata Karang. Suaranya makin berat, sehingga ia serak. Kemudian dia berkata, Melati, ayo makan sisanya. Tapi percuma saja Karang mengatakan itu. Melati kan tuli, bagaimana mungkin dia bisa mendengar? Kemudian Bunda dan Salamah mendengar dari bawah karena teriakan Karang yang begitu dahsyat, karena saking tidak sabarnya Karang. Kemudian Salamah berkata pada Bunda, Bu, apa kita tidak usir saja tamu aneh ini? Dia sudah membuat Melati tidak makan selama beberapa hari, kata Salamah. Kemudian Bunda menolak dengan tegas. Tidak, dia sangat memiliki cinta yang besar terhadap anak-anak, jadi biarkanlah. Sampai suatu hari, keajaiban terjadi. Lewat tetes-tetes air hujan yang berada di sela jari jemari Melati, yang turun membasahi tangan Melati. Melati kemudian bermain air saat hujan. Ia memegang benda yang sangat disukainya, yang bernama air. Tapi Melati tidak tahu. Kemudian Karang menuliskan huruf A, I, R di telapak tangan Melati. Kemudian ia juga menempelkan telapak tangan Melati ke bibirnya dan berkata A, I, R, air. Kemudian kata air itu masuk ke dalam memori Melati. Ternyata selama ini benda yang sangat disukainya itu bernama air. Dan semua panca indera ada di telapak tangannya. Ia sudah mengenal ayah, sudah mengenal bunda, sudah mengenal Dokter Ian, sudah mengenal Kinasih, dan semuanya yang ada di dekatnya. Ia juga sudah mengenal Karang. Semenjak hari itu, semua anggota, semua yang ada di rumah, Tuan Haka memanggil Karang dengan kata Pak Guru Karang. Kecuali Bunda. Bunda masih memanggil dengan kata anakku. Ketika mereka berkunjung ke rumah Kinasih sangat senang karena mereka berkunjung ke rumahnya. Dan Melati tidak seperti dulu lagi. Ia sekarang tahu sentuhan itu lembut sekali. Dulu ia sangat tidak suka disentuh. Ia akan memberontak untuk melawan. Sekarang Melati sangat suka ketika disentuh karena ia tahu sentuhan itu sangat halus. Dan itulah sedikit cerita dari buku Moga Bunda Disayang Allah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita itu. Yang pertama, hikmah sosial, yaitu kita tidak boleh congkak dan sombong. Kita tidak boleh congkak dan sombong atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, hikmah atau nilai moral, yaitu kita harus menyayangi orang yang menyayangi kita, karena mereka lah yang menolong kita dalam kesulitan, menenangkan hati kita saat kita resah, sedih, marah, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu nilai agama. Islam adalah agama yang lurus, agama yang tegak, dan agama yang terbaik di muka bumi ini. Kita harus percaya pada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh congkak dan sombong. Itu saja untuk reviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.